Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Aziz dari kelompok 7 Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Saya di sini ingin memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Fikri Nur Aziz, yang kedua ada Nur Azimatun Naimah, yang ketiga ada Endang Puji Astuti, dan yang terakhir yang keempat ada saya Wibowo. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi. Yang pertama ada saya Wibowo, yang kedua ada Nur Azimatun Naimah, dan yang terakhir ada Endang Puji Astuti. Saya ini menjelaskan mengenai proses review. Mengenal proses review adalah ringkasan yang berdasarkan pada analisis dan fakta. Kegiatan review bisa dilakukan oleh siapapun saja dan diterapkan dalam bidang apa saja. Review adalah upaya memahami suatu dengan lebih mendalam. Tujuan utama untuk review adalah memberikan informasi, gambar, dan gagasan kepada diri sendiri serta orang lain. Praktik review memang lebih banyak dilakukan dalam bidang bisnis, utamanya membahas kelebihan dan kelemahan suatu produk atau jasa. Adapun bentuk yang umum digunakan dalam review: 1. Judul. 2. Tentang jurnal atau paper. 3. Latar belakang. 4. Abstrak paper. 5. Konten. 6. Kesimpulan. 7. Opini. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Azimatun Naimah. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu teknik merevisi artikel. Nah, pada kenyataannya hampir tidak ada penulis atau peneliti yang mendapatkan hasil review yang menyatakan bahwa artikel ilmiahnya diterima tanpa perlu direvisi pada iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama, hasil review yang paling baik pada umumnya adalah revision required, yang menuntut penulis untuk merevisi artikel ilmiahnya sesuai dengan arahan dan saran dari reviewer. Nah, iterasi ini berlanjut hingga artikel ilmiah dinyatakan sesuai dengan kriteria reviewer dan redaksi pengelola jurnal. Nah, ada beberapa cara yang dapat penulis lakukan saat merevisi artikel. Yang pertama, membaca komentar review beberapa kali jika perlu untuk mengetahui maksud dari reviewer tersebut. Jadi, biasanya penulis minimal mendapatkan 2 komentar dari reviewer atau kadang lebih juga. Nah, misal ada beberapa komentar yang mudah untuk ditindaklanjuti, seperti penulis lupa untuk menuliskannya atau ada beberapa bagian yang kurang detail lagi. Nah, tetapi ada juga beberapa yang kadang memerlukan pemikiran lebih, kemudian dan analisis data tambahan lagi. Nah, yang kedua yaitu dari komentar tadi, kemudian penulis pilah komentar-komentar per reviewer dan per tema. Jadi kadang ada komentar yang sama dari beberapa reviewer. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi satu agar lebih mudah nanti dalam proses revisinya. Nah, kemudian yang ketiga ialah setelah proses revisi, mungkin memerlukan beberapa bulan waktunya. Nah, kemudian kirim ulang artikel. Nah, praktek yang paling baik ini dalam mengirim ulang artikel menyertakan proses revisi dan memberikannya kepada editor. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Teknik presentasi artikel. Teknik presentasi artikel adalah bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media dengan belajar, memahami, dan menguasai. Teknik presentasi, kita dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada audiens dengan lebih efektif. Perlu kita ketahui bahwa persiapan itu penting untuk kesuksesan presentasi. Berikut ini adalah 7 langkah efektif mempersiapkan presentasi yang baik untuk hasil presentasi yang maksimal. 1. Gali informasi tentang audiens dan juga rencana kegiatan presentasinya. 2. Tetapkan tujuan presentasi Anda. Tidak ada satupun orang yang akan sampai di tempat tujuan apabila tidak menyampaikan atau mempunyai alamat yang dituju. Setiap presentasi hebat tidak akan pernah ada capai dengan maksimal. B. Kuasai dan susunan materi presentasi lebih baik. Apabila materi presentasi yang akan Anda bawakan sudah Anda kuasai, maka di tahap ini Anda bisa langsung susun materi Anda. Kemudian materi yang berkualitas, maksudnya setiap informasi, data, fakta, atau apapun yang menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media dengan belajar, memahami, dan menguasai. Teknik presentasi, kita dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada audiens dengan lebih efektif. Perlu kita ketahui bahwa persiapan itu penting untuk kesuksesan presentasi. Berikut ini adalah 7 langkah efektif mempersiapkan presentasi yang baik untuk hasil presentasi yang maksimal. 1. Gali informasi tentang audiens dan juga rencana kegiatan presentasinya. 2. Tetapkan tujuan presentasi Anda. Tidak ada satupun orang yang akan sampai di tempat tujuan apabila tidak menyampaikan atau mempunyai alamat yang dituju. Setiap presentasi hebat tidak akan pernah ada capai dengan maksimal. B. Kuasai dan susunan materi presentasi lebih baik. Apabila materi presentasi yang akan Anda bawakan sudah Anda kuasai, maka di tahap ini Anda bisa langsung susun materi Anda. Kemudian materi yang berkualitas, maksudnya setiap informasi, data, fakta, atau
apapun yang Anda masukkan harus dapat bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik secara maksimal atau rasional maupun ilmiah sesuai dengan konteks presentasi Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.